Ferdinand Wahyudi dari kelas IKTD kelompok 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang praktikum IKT acara 1. Anamnesa adalah wawancara dengan perawat ternak untuk mendapatkan riwayat kejadian penyakit dan penanganan yang telah dilakukan. Hasil anamnesa akan sangat bermanfaat untuk pemeriksaan selanjutnya supaya lebih terarah dan supaya lebih mudah diketahui penanganan dan pemberian obat yang tepat. Praktikum ini saya lakukan di Dukus Koyoso, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, di mana anamnesa yang saya lakukan yaitu saya bertanya kepada pemilik ternak tentang jumlah ternak yang mereka punya, bagaimana cara mengetahui jika ternak tersebut sakit, penyakit apa saja yang pernah menyerang ternak, cara mengatasi penyakit tersebut, usaha untuk mencegah penyakit, pakan yang diberikan dan waktu pemberian pakan tersebut, dan cara membersihkan tubuh ternak serta kotoran dan cara membersihkan kandang. Kandang terletak di area persawahan, di mana rumah pemilik kandang berada di sebelah persis kandang tersebut dan hanya dipisahkan oleh tembok. Hal tersebut kurang sesuai karena sebaiknya kandang harus tetap berjarak dengan pemukiman untuk menghindari penyebaran penyakit. Selain itu, kandang ini juga dicampur antara komoditas ternak sapi dan ternak kambing. Nah, tapi di sisi lain, keadaan kandang ini cukup bersih karena setiap hari dibersihkan oleh pemiliknya. Pemeriksaan pertama yaitu berupa perabaan, di mana tubuh ternak diraba dan dilihat apakah terdapat luka atau tidak. Nah, menurut hasil pengamatan, ternak ini sehat karena tidak terdapat luka dan kulitnya mulus. Selanjutnya ada perhitungan frekuensi nafas, di mana perhitungan ini dilakukan dengan meletakkan tangan di depan hidung ternak dan dihitung selama 1 menit. Didapatkan hasil frekuensi nafas 31 kali per menit. Nah, ini sudah sesuai standar. Pengukuran denyut jantung pada ternak diukur menggunakan alat berupa stetoskop. Pengukuran denyut jantung dilakukan dengan cara menempelkan stetoskop tersebut di sebelah rongga dada kiri yang terletak di kaki bagian depan, lalu dihitung denyut nadinya selama 1 menit. Hasil yang didapatkan, sapi simental tersebut memiliki denyut jantung sebanyak 64 kali dalam 1 menit. Hal itu masih sesuai standar yang ada. Pemeriksaan kulit punggung yaitu dilakukan dengan mencubit kulit punggung. Jika kulit punggung cepat kembali, artinya sapi terhidrasi atau tidak mengalami dehidrasi dan dalam keadaan sehat. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan dengan memegang telinga dari ternak tersebut. Apabila telinga dalam keadaan panas, maka ternak tersebut sakit. Nah, berdasarkan hasil pengamatan, ternak tersebut telinganya biasa saja atau normal. Selanjutnya ada pengukuran suhu rektal, di mana pengukuran suhu tersebut dilakukan melalui rektal karena dianggap yang paling akurat dan stabil serta mudah dilakukan, di mana faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suhu tubuh ternak tersebut antara lain faktor lingkungan, jenis kelamin, serta kondisi ternak. Saat termometer berbunyi, dapat dilihat hasilnya, di mana hasil pengukuran ternak tersebut, termometernya menunjukkan angka 39 derajat Celcius, di mana itu masih sesuai dengan rentang yang normal. Pada pengecekan pupil mata, terlihat pupil mata sapi tersebut berwarna putih dan segar, sehingga dinyatakan bahwa sapi tersebut dalam keadaan sehat. Pengecekan gusi dilakukan dengan membuka mulut ternak tersebut. Kemudian kita harus memencet gusi ternak tersebut. Nah, gusi yang baik yaitu jika dipencet akan segera kembali normal. Namun, jika tidak kembali lagi,
artinya ternak tersebut mengalami anemia. Ternak yang saya amati ini dalam kondisi sehat dan tidak mengalami anemia karena setelah gusi ditekan, gusi tersebut cepat kembali. Selanjutnya, saya melakukan pemeriksaan isi organ perut pada sapi ini, di mana saya mengetuk-ngetuk perut sapi ini. Jika berbunyi maka berisi gas, dan jika tidak berbunyi maka berisi pakan, di mana perut sapi ini berisi pakan karena ketika saya ketuk-ketuk tidak berbunyi. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa ternak sapi Simmental moncong di Duku Sukoyoso menunjukkan kondisi yang sehat dan tidak terlihat adanya gejala suatu penyakit. Hal ini dikarenakan pemilik selalu rajin membersihkan ternak dan kandang tersebut, serta memberi ternak pakan yang bergizi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.